Inilah caraku dalam memulai gaya hidup minimalis pada awal mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Oke, jadi cara yang pertama yang aku lakukan adalah mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mencoba untuk mencintai orang lain atau mungkin mencintai barang-barang yang dimiliki oleh orang lain, alangkah lebih baiknya kita mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena dengan cara kita mencintai diri kita terlebih dahulu, maka segala sesuatu akan mudah yang bisa kita lakukan di luar sana bisa kita praktekkan pada orang lain. Jadi intinya mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, maka orang lain pun akan mencintai diri kita dan juga menghargai diri kita. Itulah langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua adalah tidak bersaing dengan siapapun, tidak bersaing dengan orang lain, baik itu saudara, baik itu orang lain, apalagi dengan orang-orang yang sudah berada di atas kita, ya teman-teman. Jadi jalani saja kehidupan kita sebagaimana adanya, ya. Jangan kita mencoba untuk meniru gaya hidup orang lain atau mengcopy pastekan gayanya orang lain, karena jika kita memaksakan diri kita untuk meniru gaya orang lain atau untuk mengikuti gaya orang lain, hal itu tentunya akan merugikan diri kita sendiri. Contohnya nih ya, contoh misalnya teman-teman kita itu lagi memiliki barang-barang branding kan, kita tidak punya uang untuk membeli barang tersebut, namun saking kita ingin bersaing dengan mereka, kita mencoba menghutang untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan banget. Jadi itu fungsinya kita bisa terhindar dari mengambil atau menghutang untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Jadi berusaha untuk tidak meniru gaya hidup orang lain. Itulah cara aku memulai gaya hidup minimalis yang kedua. Langkah ketiga dalam aku memulai gaya hidup minimalis ini adalah yang ketiga, yaitu memperbaiki kesehatan finansial dan mengurangi pembelian barang-barang yang sebenarnya tidak saya butuhkan amat. Jadi itulah cara yang paling aku waspadai dalam mengadopsi gaya hidup minimalis ini, teman-teman semua. Jadi contohnya kayak gini ya, dari sebelum aku mengadopsi gaya hidup minimalis ini, mungkin kebiasaan saya menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak saya butuhkan itu. Misalnya saya beli pakaian yang branding yang harganya 200-an ribu, sekarang saya lebih menguranginya dengan harga yang 35 ribuan atau lebih murah. Langkah berikutnya adalah langkah yang keempat, yaitu rutin membuat budgeting atau pengeluaran bulanan. Nah, buat teman-teman yang belum membuat anggaran atau budgeting bulanan ini, saya sarankan teman-teman bisa membuat anggaran ini atau budgeting ini setiap bulan, karena budgeting ini sangat membantu kita untuk mengetahui kemana saja keuangan kita itu dialokasikan atau kemana saja keuangan itu pergi tanpa kita sadari. Lalu dengan budgeting ini atau dengan membuat pengeluaran bulanan ini, kita lebih tahu kemana saja uang itu pergi. Jadi kita itu tahulah kemana arah uang ini pergi, kemana uang tersebut aku alokasikan. Jadi ketika aku mulai membuat budgeting bulanan itu, saya lebih mudah dalam mengatur keuangan. Dan itu dia teman-teman, semoga teman-teman juga bisa cepat membuat budgeting. Kebiasaan berikutnya adalah kebiasaan kelima, yaitu kurangi kebiasaan makan atau jajan di luar rumah. Nah, tanpa kita sadari ini adalah kebiasaan kecil sekali, tapi bisa membuat pengeluaran yang sangat besar. Jadi misalnya teman-teman satu hari makan di luar dengan biaya 50.000. Bayangkan coba kalau 50.000 dikali dengan 30 hari, sudah berapa ribu. Sementara jika memang teman-teman bisa masak di rumah,
alangkah lebih baiknya itu akan lebih menghemat karena ada perselisihan antara makan di luar dengan makan di rumah masakan sendiri. Jadi bagi teman-teman yang dulunya mungkin atau mungkin sekarang masih makan di luar, saya sarankan supaya lebih menghemat dan bisa makan di rumah serta mengurangi jajan yang berlebihan. Langkah yang keenam adalah meminimaliskan pola pikir atau mindset kita untuk menambah bakat atau kemampuan sehingga bisa memberikan dampak-dampak yang positif atau memberikan pengalaman terbaik sehingga bisa menambah nilai diri atau value dari diri. Jadi misalkan teman-teman itu dulu adalah seorang pengguna waktu yang misalkan satu hari bisa main handphone selama 10 jam misalnya 10 jam. Jadi setidaknya bisa mengurangi menjadi 5 jam atau 4 jam misalnya. Langkah yang ketujuh yaitu bergayalah sesuai kemampuan dan stop untuk gengsi, untuk meniru gaya hidupnya orang lain. Ini yang benar-benar lagi berat banget dalam kehidupan sehari-harinya, dimana kita berani mengambil hutang untuk membelanjakan hal-hal yang sebenarnya hanya keinginan kita, hanya dengan tujuan untuk memuaskan orang lain dan terlihat sama bahkan lebih dari orang lain, sementara hal itu berbalik dari apa yang sebenarnya ada pada diri kita. Hal ini tentu akan sangat merusak kesehatan finansial kita ya teman. Jadi stop untuk bersaing dengan orang lain atau akan meniru gaya hidup orang lain.